Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami akan membahas terkait pondasi penting dalam perekonomian internasional, yaitu teori praklasik perdagangan internasional. Di mana sebelum adanya teori-teori para ahli seperti David Ricardo ataupun Adam Smith, sudah ada pemikiran-pemikiran awal yang membentuk cara pandang negara terhadap perdagangan antar bangsa. Nah, pertanyaannya, apakah kalian telah berpikir bagaimana negara-negara di masa lalu menentukan kebijakan perdagangan mereka? Apa mereka memikirkan efisiensi? Atau justru mereka lebih fokus pada kekuasaan dan kekayaan? Nah, di video kali ini kami akan mengajak kalian semua menyelami pemikiran-pemikiran tersebut, memahami logikanya, mengenali tokoh-tokohnya, dan melihat bagaimana pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Eits, sebelum ke materi, kita perkenalan dulu ya. Sebelum kita masuk ke teori praklasik, kita harus tahu dulu apa sih itu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara. Aktivitas ini muncul karena tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, ada negara yang memiliki teknologi yang canggih, dan ada pula negara yang memiliki tenaga kerja yang kompeten dan murah. Di mana perbedaan-perbedaan ini yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, sekarang kita masuk ke teori praklasik perdagangan internasional. Apa sih itu? Kalian tahu? Ya, teori praklasik perdagangan internasional adalah kumpulan pemikiran ekonomi yang berkembang sebelum era klasik, yaitu sebelum akhir masa abad ke-18. Fokus utama dari teori ini bukan hanya pada efisiensi atau produktivitasnya saja, melainkan pada bagaimana cara negara bisa memperkaya diri melalui perdagangan. Perlu kalian ketahui bahwasannya teori-teori ini lahir dan muncul pada masa Renaissance dan revolusi industri, di mana pada saat itu negara-negara di Eropa mulai menjelajahi dunia, membuat koloni, dan bersaing dalam menguasai jalur perdagangan. Coba bayangkan, jika kalian hidup di masa itu dan kalian menjadi seorang pemimpin, apa yang akan kalian prioritaskan? Apakah kalian akan membuka jalur perdagangan bebas atau justru membatasi impor demi kekayaan dalam negeri? Tulis di kolom komentar ya. Salah satu teori yang paling berpengaruh dari era praklasik adalah teori merkantilisme. Merkantilisme berkembang pesat di Eropa pada abad 16 hingga abad 18. Di sini ada yang tahu teori inti merkantilisme? Biar saya jelaskan. Teori inti merkantilisme menyatakan bahwa kekayaan suatu negara diukur dari jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, suatu negara harus berusaha agar ekspor lebih tinggi daripada impor. Negara juga harus mengontrol perdagangan luar negeri, seperti membatasi akses impor dan mendukung kegiatan ekspor. Prancis dan Inggris adalah salah satu negara yang menggunakan kebijakan merkantilisme, di mana negara tersebut bahkan sampai memonopoli perdagangan di wilayah koloninya. Tokoh-tokoh merkantilisme seperti Thomas More dari Inggris dan Jean-Baptiste Colbert dari Prancis sangat berpengaruh dalam kebijakan perekonomian di negaranya. Nah, pertanyaan untuk kalian, apakah menurut kalian kebijakan ini sangat adil bagi negara-negara yang belum mempunyai kekuatan dalam perekonomian?
apakah negara-negara kuat yang mendominasi perdagangan akan menyebabkan ketimpangan global? Selain merkantilisme, ada juga teori keseimbangan perdagangan, di mana teori ini berpendapat bahwasannya perdagangan antar negara itu harus seimbang agar tidak memberatkan salah satu pihak. Jika suatu negara terus-menerus mengalami defisit perdagangan, maka kekayaannya itu akan mengalir keluar. Oleh karena itu, suatu negara harus membatasi impor dan memberikan subsidi pada ekspor agar neraca perdagangannya itu tetap positif. Kemudian, ada teori politik ekonomi nasional yang dikembangkan oleh Friedrich List. Meskipun pemikirannya sudah mendekati era klasik, List tetap dianggap sebagai transisi dari era pra-klasik. Kemudian, List menyatakan bahwa negara harus melindungi industri dalam negeri agar bersaing di masa depan. Ia berpendapat bahwa perdagangan bebas hanya menguntungkan negara yang sudah maju, sementara negara yang masih berkembang hanya perlu proteksi untuk membangun ekonominya sendiri. Kalau kita analisis lebih dalam, teori praklasik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, mereka menekankan pentingnya sebuah negara dalam mengatur perekonomian. Negara tidak hanya menjadi penonton saja, tetapi negara juga ikut membentuk arah perdagangan. Teori-teori ini juga mendorong pembangunan industri dan ekspansi perdagangan yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, teori praklasik ini seringkali mengabaikan efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Mereka lebih fokus pada akumulasi kekayaan negara daripada manfaat perdagangan bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan yang terlalu proteksionis juga dapat menimbulkan konflik antar negara karena masing-masing ingin menang sendiri. Dalam konteks modern, teori praklasik masih terasa. Masih banyak negara yang menggunakan proteksionisme dalam bentuk tarif, kuota, dan subsidi. Bahkan negara-negara berkembang juga sering menggunakan pendekatan Friedrich List untuk melindungi strategi industri mereka. Bahkan, perdebatan antara perdagangan bebas dan proteksionisme masih menjadi isu hangat dalam ekonomi global. Contohnya, bisa kita lihat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok atau kebijakan tarif yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk barang-barang yang di luar kawasan. Teori praklasik juga mengajarkan kita bahwa perdagangan bukan hanya soal angka dan grafik, tetapi juga soal strategi, kekuasaan, dan visi jangka panjang. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa teori praklasik perdagangan internasional adalah fondasi awal yang membentuk cara pandang negara terhadap perdagangan. Walaupun banyak dikritik karena tidak mempertimbangkan efisiensi dan kesejahteraan rakyat, kebijakan ini masih relevan dengan kebijakan modern saat ini. Kebijakan ini mengajarkan kita pentingnya strategi nasional, perlindungan industri, dan negara aktif dalam membentuk arah perekonomian. Ada pertanyaan terakhir nih buat kalian. Setelah kalian memahami teori praklasik ini, kalian lebih setuju dengan perdagangan bebas atau proteksionisme? Dan bagaimana upaya Indonesia dalam menyikapi perdagangan global saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Informasi tambahan guys, jawaban yang paling menarik akan Mimin kasih hadiah. Dan jangan lupa untuk menyertakan akun sosmed kalian. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran kami selanjutnya. Bye-bye.